Selamat datang kembali hari ini. Kita akan membongkar tumpukan materi yang Anda berikan tentang sebuah topik yang jujur aja banyak dari kita mungkin merasakannya, tapi jarang sekali ada yang berani mengakuinya. Iya, Dampak psikologis dari terjebak dalam apa yang disebut bullshit job atau pekerjaan omong kosong. istilahnya memang provokatif banget ya. Ini dipopulerkan oleh antropolog David Graeber, dan ini bukan sekedar pekerjaan yang membosankan. Bukan ya? Bukan. Ini pekerjaan yang begitu sia-sia, begitu nggak perlu, sampai-sampai orang yang mengerjakannya pun diam-diam merasa pekerjaannya seharusnya nggak ada. Benar. Dan dari riset, catatan pribadi, dan analisis yang Anda kumpulkan, misi kita hari ini adalah mengupas paradoks utamanya. Kenapa sebuah pekerjaan yang kelihatannya nyaman, bergaji bagus, dan nggak menuntut banyak kerja keras, justru bisa secara perlahan menghancurkan kesehatan mental dan rasa harga diri seseorang? Oke, mari kita mulai bedah dari konsep dasarnya. Silakan. Konsep intinya aja udah mengejutkan sih. Secara umum, kita kan berpikir dibayar mahal untuk pekerjaan yang santai itu impian semua orang. Iya, di atas kertas kedengarannya sempurna. Tapi salah satu sumber yang Anda berikan justru melabelinya sebagai kekerasan spiritual. Bahkan ada yang bilang ini seperti kecelakaan mobil dalam gerak lambat bagi jiwa manusia. Ini bukan istilah yang main-main loh. Maksudnya apa sih? Ini adalah inti dari keseluruhan masalah. Sumber-sumber ini sangat jeli dalam membedakan antara pekerjaan yang sulit dengan pekerjaan yang sia-sia. Oh, oke. Kekerasan spiritual itu bukan tentang disiksa secara fisik, tapi tentang pengikisan kesehatan emosional kita secara perlahan tapi pasti. Pengikisan. Iya, yang terjadi ketika semua usaha, waktu, dan energi yang kita curahkan itu nggak menghasilkan dampak apapun yang bisa kita lihat atau rasakan. Jadi ini semacam kayak berteriak di ruang hampa gitu. Anda mengeluarkan banyak energi, tapi nggak ada gema sama sekali. Analogi yang bagus banget. Dan ini menciptakan kondisi yang oleh para psikolog disebut disonansi kognitif yang konstan. Disonansi kognitif. Betul. Di satu sisi, Anda harus datang ke kantor, buka laptop, dan pura-pura bahwa apa yang Anda lakukan itu penting. Tapi di sisi lain, hati kecil Anda tahu, kalau saya berhenti melakukan ini besok, nggak akan ada yang berubah. Dunia akan baik-baik saja. Wow. Nah, pertentangan antara acting dan kenyataan inilah yang menggerogoti jiwa. Ini bukan lagi soal bosan, tapi sebuah serangan langsung terhadap kebutuhan paling dasar manusia untuk merasa berguna. Ini mengingatkan saya pada salah satu catatan yang Anda berikan, yang menyebutkan sindrom bore-out, bukan burnout. Awalnya saya kira itu salah ketik loh. Ternyata ini dua hal yang sangat berbeda ya. Sangat berbeda, dan perbedaannya krusial. Kita semua kan familiar dengan burnout. Kelelahan fisik dan mental karena terlalu banyak pekerjaan, terlalu banyak tekanan. Iya, bensinnya habis. Bensinnya benar-benar habis. Tapi bore-out itu kebalikannya. Ini adalah kelelahan psikologis yang timbul karena kurangnya stimulasi, kurangnya tantangan, dan nihilnya tujuan. Jadi efeknya bisa mirip. Efeknya bisa sangat mirip. Cemas, lesu, merasa tidak berharga. Tapi penyebabnya adalah kekosongan, bukan kelebihan beban. Jadi kalau burnout itu mesin yang dipaksa kerja terlalu keras sampai rusak, bore-out itu mesin baru yang nggak pernah dinyalain sampai akhirnya berkarat dan macet. Tepat sekali. Jiwa Anda lelah bukan karena digunakan, tapi karena tidak digunakan. Bayangkan punya otot yang kuat, tapi nggak pernah dipakai. Lama-kelamaan kan atrofi. Itulah yang terjadi pada pikiran dan semangat kita. Oke. Ini membawa kita ke dampak yang lebih nyata. Kalau fondasinya adalah kekosongan dan kepura-puraan, bagaimana ini merusak kesehatan mental kita sehari-hari? Sumber-sumber ini kan merinci banyak hal, seperti depresi, kecemasan, tapi ada satu yang paling menonjol buat saya. Apa itu? Perasaan terus-menerus menjadi seorang penipu. Iya, dan ini menarik. Karena ini adalah versi terpelintir dari impostor syndrome yang sering kita dengar. Benar, biasanya kan impostor syndrome itu dialami orang-orang yang sangat kompeten, tapi merasa nggak pantas, takut ketahuan kalau mereka sebenarnya nggak sepintar itu. Tapi ini kebalikannya. Persis. Ini twist yang sangat ironis. Dalam impostor syndrome klasik, Anda kompeten tapi takut dianggap nggak kompeten. Iya. Dalam kasus bullshit job, Anda mungkin sangat kompeten, tapi Anda takut orang lain akan sadar bahwa pekerjaan itu sendiri yang nggak kompeten, atau sama sekali nggak perlu ada. Oh. Jadi kecemasannya bukan takut gagal, tapi takut sandiwaranya kebongkar.
Betul sekali. Kecemasan yang muncul bukan karena takut gagal mengerjakan tugas, tapi karena takut semua orang tahu bahwa peran Anda itu cuma pajangan. Jadi energi mental bukan dipakai untuk bekerja, tapi untuk Menjaga penampilan. tepat. Istilah yang dipakai dalam salah satu sumber Anda adalah kesibukan performatif. Anda menghabiskan 8 jam sehari untuk terlihat sibuk. Hah? Contohnya gimana tuh? Mengetik dengan cepat padahal cuma balas email singkat, mondar-mandir bawa dokumen yang nggak penting, mengadakan rapat untuk membahas rapat berikutnya. Ah, iya. Semua ini adalah sebuah pertunjukan yang sangat melelahkan karena Anda adalah aktor sekaligus penonton yang tahu bahwa semua ini cuma sandiwara. Dan ini bukan cuma perasaan atau anekdot kan? Ada data kuantitatif yang mendukungnya. Salah satu studi yang Anda berikan dari Eropa itu pakai indeks kesejahteraan WHO. Betul, dan angka-angkanya cukup gamblang. Studi itu menemukan bahwa pekerja yang merasa pekerjaannya bermanfaat, itu skor rata-ratanya 64,5 pada indeks kesejahteraan. Oke, 64,5. Sementara itu, mereka yang merasa pekerjaannya sama sekali nggak berguna, skornya anjlok ke 49,3. Wah, itu perbedaannya signifikan banget. Sangat. Angka-angka ini bukan cuma statistik di atas kertas. Mereka mewakili tingkat penderitaan nyata yang terukur. Di balik selisih 15 poin itu, ada kisah orang-orang yang merasa seperti hantu di kantor mereka. Seperti hantu. Iya, salah satu kutipan dalam studi itu bunyinya, "Saya merasa saya ada, tapi ketiadaan saya tidak akan dirasakan siapapun." Nah, itulah yang diwakili oleh angka-angka itu, penderitaan dari ketiadaan makna. Angka-angka dari WHO itu menunjukkan penderitaan yang nyata. Ini bikin saya mikir, kalau secara statistik kesehatan mental seseorang tergerus, gimana dampaknya ke sesuatu yang lebih mendasar? Seperti jati diri atau identitas mereka. Sumber-sumber Anda membahas erosi identitas ini kan? Iya, dan ini mungkin dampak jangka panjang yang paling merusak. Pada dasarnya, manusia itu makhluk pencari sebab akibat. Maksudnya? Kita terprogram untuk paham bahwa kalau kita melakukan A, maka B akan terjadi. Kita perlu melihat tindakan kita menghasilkan efek di dunia nyata. Memasak makanan menghasilkan hidangan, membersihkan ruangan menghasilkan kebersihan. Sebuah umpan balik yang jelas. Aku melakukan ini dan hasilnya adalah itu. Laporannya nggak pernah dibaca. Anda rancang strategi, strateginya nggak pernah diimplementasikan. Hubungan sebab akibatnya jadi putus ya? Betul, ketika ini terjadi berulang kali, hubungan antara usaha dan hasil di dalam otak kita menjadi pep, ya putus. Lalu apa yang terjadi ketika seseorang bertanya di sebuah acara kumpul-kumpul? Jadi, apa pekerjaan Anda? Nah, ini pertanyaan yang paling ditakuti. Sumber Anda menjelaskan bahwa orang sering merasa malu. Mereka akan jawab dengan jargon korporat yang rumit dan nggak jelas. Contohnya, saya bekerja di bidang optimisasi sinergi strategis. Persis seperti itu. Karena jawaban jujurnya mungkin saya nggak tahu apa yang saya lakukan. Pekerjaan itu nggak bisa ditenun menjadi sebuah narasi yang koheren tentang siapa diri mereka. Identitas profesional mereka terasa seperti cangkang kosong, sebuah label tanpa isi. Ada konsep lain yang disebut di salah satu artikel, dan ini terus terang bikin saya merinding. Ketidakberdayaan yang dipelajari atau learned helplessness. Gimana ini nyambungnya? Ini adalah konsekuensi logis dari putusnya hubungan sebab akibat tadi. Kalau semua usaha, inisiatif, dan kerja keras Anda nggak pernah menghasilkan dampak yang nyata di tempat kerja, otak Anda pada akhirnya belajar satu hal. Apa itu? Untuk apa mencoba? Anda jadi pasif. Anda berhenti kasih ide. Anda berhenti berusaha lebih. Tunggu dulu. Jadi ini bukan cuma soal jadi malas di kantor. Ini sesuatu yang dipelajari oleh otak kita. Benar. Dan bagian yang paling bahayanya adalah, seperti yang disorot oleh salah satu peneliti, kondisi ini bisa menular ke kehidupan pribadi Anda. Oh wow. Pasivitas dan kurangnya ambisi yang Anda pelajari selama 8 jam di kantor, itu bisa Anda bawa pulang. Tiba-tiba Anda nggak punya energi untuk menekuni hobi. Anda kehilangan motivasi untuk olahraga. Sistem motivasi Anda seakan-akan sudah diprogram ulang oleh kesia-siaan. Itu mengerikan. Artinya, pekerjaan yang sia-sia nggak cuma mencuri 8 jam sehari, tapi bisa merusak sisa 16 jam lainnya. Pertumbuhan diri juga jadi korban kan? Sudah pasti. Keahlian Anda jadi stagnan karena nggak pernah benar-benar diuji. Anda nggak pernah mencapai rasa penguasaan atau mastery yang merupakan salah satu pilar utama kepuasan diri. Anda nggak pernah merasakan kepuasan dari berhasil memecahkan masalah yang sulit karena nggak ada masalah nyata untuk dipecahkan.
Oke, ini semua terdengar sangat buruk. Pertanyaan yang logis dan terus muncul di benak saya adalah, kalau kondisinya begitu merusak, kenapa orang nggak berhenti aja? Nah, inilah paradoks terbesar dari semuanya yang oleh sumber-sumber Anda disebut skenario sangkar emas. Sangkar yang terbuat dari emas. Indah, tapi tetap aja sebuah sangkar. Tepat. Seringkali pekerjaan ini dibayar dengan sangat baik. Jabatannya terdengar mentereng, Senior Vice President of Strategic Synergies atau semacamnya. Ada status sosial yang melekat padanya. Faktor-faktor ini yang jadi jeruju emasnya ya. Betul. Anda tahu Anda nggak bahagia, tapi pas lihat slip gaji dan kartu nama Anda berpikir, bagaimana saya bisa mengeluh? Ini menciptakan rasa bersalah ya. Anda merasa nggak pantas untuk merasa sengsara karena secara materi, hidup Anda jauh lebih baik dibandingkan banyak orang lain yang melakukan pekerjaan fisik yang benar-benar melelahkan dengan upah jauh lebih kecil. Dan rasa bersalah itu menjadi jeruji tambahan yang mengunci Anda di dalam. Anda mulai menyalahkan diri sendiri. Mungkin masalahnya ada di saya nggak bersyukur. Rasa bersalah ini justru memperdalam spiral masalah kesehatan mental karena Anda nggak hanya merasa hampa, tapi juga merasa bersalah karena merasa hampa. Ada satu perbandingan yang sangat kuat di salah satu esai yang Anda berikan. Esai itu menggambarkan seorang pengacara korporat dengan gaji $200.000 setahun yang tugasnya cuma merevisi dokumen kepatuhan yang dia tahu nggak benar-benar melindungi siapapun. Iya, saya ingat yang itu. Esai itu berargumen bahwa pengacara ini secara psikologis mungkin lebih menderita daripada seorang petugas kebersihan yang melihat lantai kotor jadi bersih setiap hari berkat pekerjaannya. Perbandingan itu meskipun mungkin kedengarannya ekstrim ya, menyoroti inti masalahnya dengan sempurna. Ini bukan tentang uang, prestis, atau tingkat kesulitan intelektual. Tapi tentang kontribusi yang nyata. Betul. Kontribusi yang nyata dan terlihat. Petugas kebersihan itu bisa menunjuk ke sebuah area dan berkata, tadi kotor, sekarang bersih karena saya. Ada bukti fisik dari usahanya. Ada umpan balik langsung dari dunia nyata. Sementara pengacara itu, setelah 8 jam memindahkan koma dan mengubah kata, nggak bisa menunjuk pada apapun di dunia nyata yang telah berubah karena usahanya. Benar. Ketiadaan hasil yang nyata berarti nggak ada rasa pencapaian. Anda nggak bisa dapat suntikan dopamin alami yang datang dari menyelesaikan sebuah tugas yang berarti. Anda nggak bisa pulang ke rumah dengan perasaan puas bahwa hari ini saya membuat perbedaan sekecil apapun. Tanpa itu, rasa pencapaian menjadi mustahil. Jadi setelah kita bongkar semua sumber ini, gambaran besarnya jadi sangat jelas ya. Masalah fundamental dari bullshit job itu bukan tentang kerja keras atau tekanan, tapi tentang kesia-siaan. Betul. Kerusakan yang ditimbulkannya bukan sekedar kebosanan sesaat, melainkan erosi jati diri, agensi, dan kesehatan mental yang terjadi secara perlahan, hari demi hari. Tepat sekali. Semua materi yang Anda kumpulkan ini dari analisis filosofis Graeber sampai studi kuantitatif WAO, semuanya mengerucut pada satu kebenaran psikologis inti. Apa itu? Sebagai manusia, kita bisa menoleransi hampir semua hal. Kerja keras, jam kerja yang panjang, bahkan stres yang tinggi. Kalau kita percaya bahwa apa yang kita lakukan itu punya makna. Tapi ada satu hal yang sangat sulit kita terima. Ketiadaan makna. Beban dari ketiadaan makna itu terasa jauh lebih berat daripada beban dari kesulitan itu sendiri. Jauh lebih berat. Karena kesulitan itu membentuk karakter. Sementara ketiadaan makna, menggerogotinya hingga habis. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan, yang dibangun langsung dari semua materi ini. Kita semua mungkin nggak bisa langsung berhenti dari pekerjaan kita. Tapi, dengan memahami semua ini, coba bayangkan sejenak. Jika Anda punya kebebasan penuh untuk merancang ulang satu aspek kecil dari peran Anda saat ini, tindakan spesifik apa yang akan Anda ambil untuk menghubungkan usaha harian Anda dengan sebuah dampak sekecil apapun yang bisa Anda lihat dan rasakan secara nyata?